Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-fardhu samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Assalamualaikum warahmatullahi DKI Musyola Miftahul Ulum Bapak Yahya, juga kepada Pak RT juga RW serta warganya, juga sesepuh kampung Bulak, Bapak Haji Darfi, Bapak Mukrando dan Bapak Usmandi, juga orang tua kita yang hadir pada hari ini, Bapak Haji Mustaqim Meres, Bapak Purwanto, Bapak Ustadz Deni, Ustadz Agung, Ustadz Bawan, dan semua jamaah yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan semuanya Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Amin. Kabul segala hajat-hajatnya. Allah pastikan semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Tadi udah ngomongin kematian, juga ngomongin masalah hal yang disukai oleh Allah. Ada penyakit yang bahaya di dunia ini, melebihi penyakit yang kita tahu. Apa penyakit yang bahaya? Covid nggak bahaya, kanker nggak bahaya. Mau Covid, mau kanker, mau tumor, mau apapun itu, ketika mati selesai, kelas. Udah nggak ada lagi merasakan sakit, nggak perlu lagi cek darah, nggak perlu lagi kemoterapi, nggak perlu lagi berobat, nggak perlu lagi vaksin, nggak perlu ini, nggak perlu itu, nggak perlu segala-galanya. Mati selesai semua penyakit. Tapi penyakit hati, ketika mati justru permulaan dari buah hasil ketika dia hidup, hatinya dirusaki, maka ketika mati permulaan hukumannya dimulai. Sama seperti hal di muka, orang kebanyakan hanya mementingkan fisiknya, jangan sampai dia jerawatan, bisulan, panuan, kudisan, bau, segala macam. Malu kalau ketemu orang dalam keadaan bisulan, bintitan, panuan. Tapi dia nggak malu kepada Allah, hatinya dikotorkan. Padahal bisul, jerawat, panu, apapun segala macam penyakit apapun, ketika masuk ke dalam kubur, selesai semuanya. Hati masuk ke dalam kubur, justru permulaannya di situ. Maka doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wala tuzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan hinakan aku di hari kebangkitan, hari di mana nggak ada artinya lagi harta, nggak ada artinya lagi anak, nggak ada artinya jabatan, nggak ada artinya kekuasaan, kecuali hati yang selamat. Maka kalau hati yang nggak selamat, udah pasti hati yang rusak, udah pasti dia nggak akan selamat. Hati yang rusak, hati yang diisi dengan kedengkian, keirian, hasud, namimah, adu domba, provokasi, segala macam. Nabi Isa alaihissalam suatu waktu beliau duduk bersama murid-muridnya, lalu datang orang memaki-maki Nabi Allah Isa. Nabi Isa cuma membalas jazakallahu khair. Sampai semua murid-muridnya Nabi Isa mengatakan, wahai Nabi Allah Isa, Nabi gak dengar apa yang dikatakan orang ini. Orang ini mencaci maki engkau, bukan memuji-muji engkau, sedangkan engkau malah berterima kasih. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, orang itu menginfakkan apa yang dia punya, dan aku membalas menginfakkan apa yang aku punya. Yang ada pada dia hanya cacian, makian, iri, dengki, hasud. Sedangkan yang ada padaku hanya cinta, kasih sayang, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku membalas dengan apa yang aku punya. Karena yang namanya wadah, dia akan memercikan apa yang ada di dalamnya. Ini wadah ini berisi air,
air bening. Dia mustahil dia memercikan kopi, mustahil dia memercikan teh, mustahil dia memercikan Coca-Cola, Fanta, Bajigur, apa lagi? Bir peletok, mustahil. Karena yang ada di dalam wadah ini hanya air bening. Kalau di dalamnya dia kopi, maka dia akan memercikan kopi. Di dalamnya dia teh, maka akan memercikan teh. Di dalamnya sirup akan memercikan sirup. Yang namanya wadah akan memercikan apa yang ada di dalamnya. Maka siapapun yang ketika yang keluar dari lisannya itu cacian, maki-makian, menghardik-hardik orang, mengkafir-kafirkan orang, atau namimah, adu domba, provokasi, atau hasud, iri, dengki, maka walaupun dia habaib, walaupun dituduh wali, jangan ikuti. Mau dia kiai, mau dia ulama, mau dia habib, mau dia kiai, mau dia ustad, mau dia pemimpin partai, mau dia ketua partai, mau dia ketua ormas, mau dia ketua RT, mau dia ketua RW, kalau hatinya udah iri, hasud, dengki, keluar dari lisannya cuma cacian, makian, provokasi, jangan ikutin. Hatta dia pakai imamah segede ban Vespa, dia pakai jubah panjang 11 meter, dia pakai tasbih 10.000 butir, tapi isi mulut yang keluar dari mulutnya cacian, makian, provokasi, adu domba, hasutan, iri, dengki, segala macam, siapapun itu jangan ikutin. Kenapa? Karena sudah pasti bukan ajaran daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hati dengan hati, karena tidak ada yang bisa menampung, tidak ada yang bisa di tempat, tidak ada tempat untuk ditaruhnya singgahsana Allah, arasy Allah, kecuali hatinya orang mukmin. Baitullah, qalbu mukmin, baitullah arasyllah. Hatinya orang mukmin, rumahnya Allah, arasnya Allah, maka jangan dikotori dengan hal-hal dengki, iri, hasud, segala macam. Dan kalau memang harus dipilih, harus memilih dizolimi atau menzolimi, maka pilih dizolimi. Kenapa? Pilih dizolimi, jangan pilih menzolimi. Karena kita dizolimi beruntung, karena berada pada posisi yang menguntungkan. Kalian dicaci, dimaki, difitnah, segala macam, bersyukur karena kalian berada di posisi yang menguntungkan. Seseorang datang ke Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Syekhul Maulid Syukurullah, datang Habib, saya dihina, saya dizolimi, saya begini. Kata Habib Ali Syekhul Maulid, bersyukur, sujud syukur Allah, bersyukur. Kenapa Habib? Ente berada di posisi yang menguntungkan, posisi di mana doa-doa ente digabul oleh Allah, posisi di mana dosa ente diampuni oleh Allah, posisi di mana Allah terima doa-doa ente, beruntung. Posisi di mana yang menjadi mulia di mata Allah, beruntung. Maka kalau memang harus memilih difitnah atau memfitnah, lebih baik difitnah. Dizolimi atau menzolimi, lebih baik dizolimi. Dan jangan balas dengan fitnah lagi, jangan balas dengan zalim lagi. Maafkan, justru itu lebih bahaya pada mereka. Maka hati-hati kalau kita hasut kepada seseorang, dengki kepada seseorang, ngatain orang itu bilang saya ridho, saya ikhlas. Hati-hati, lebih bahaya balasannya, karena Allah yang akan balas. Kalau kita nggak cepat-cepat minta ampun, nggak cepat-cepat bertobat, maka balasannya lebih pedih, lebih parah daripada makhluk yang balas. Karena yang balas bukan lagi makhluk, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menzolim seseorang, baik dari lisan maupun tangan kita, lalu orang itu memaafkan kita, maka hati-hati, kita berada di posisi yang membahayakan. Muhammad bagaimana? Minta ampun kepada Allah dan jangan pernah ulangi lagi kesalahan yang sama.
Jadi kalau memang harus memilih, pilih dizalimi. Maka kalau usah dengar omongan orang. Jangan cari muka pada makhluk. Cari muka pada makhluk, semua makhluk mukanya jadi belaku, habis dimakan belaku. Cari muka sama makhluk gak ada manfaatnya. Buat apa? Kalian yang lelah pasang hubul-hubul, kalian yang lelah pasang-pasang sound, gotong-gotong sound, semua ikhlas. Dan resikonya ibadah yang ikhlas, kerja yang ikhlas, apapun kebaikannya, selama dijalani dengan ikhlas, resikonya yaitu banyak yang hasut, banyak yang gak suka, banyak fitnah, banyak ujian, banyak cobaan dan segala macam. Kenapa? Karena ibadah yang diterima oleh Allah cuma yang mukhlisina lahuddin, yang ikhlas dan tulus. Yang ibadah tidak ada, karena bukan ikhlas, tidak ada keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu negeri Islam, satu kampung, sepakat warganya di situ untuk ronda, bukan menjaga kampungnya dari maling, dari perampok, dari kejahatan-kejahatan, bukan, tetapi sepakat warganya mengadakan ronda siskamling untuk membangunkan warga-warga untuk menjalankan tahajud. Ketika suatu malam, yang menjaga ronda pada malam hari itu keliling mengetuk semua pintu warga untuk membangunkan tahajud. Ada satu rumah ulama, yang ulama ini udah bangun terlebih dahulu sebelum dibangunkan. Dia lagi membaca Quran, dia udah selesai tahajud, lalu ulama ini sedang membaca Quran. Ketika dia mengetahui kayaknya yang meronda ini udah mau nyampe ke rumahnya, supaya kan diketok, maka dia kencangkan bacaannya. Dia kencangkan bacaan Qurannya supaya yang siskamling yang meronda ini lihat dengar. Oh, udah bangun, nggak perlu lagi diketok. Setelah itu dia tidur, dalam mimpinya subhanallah langsung Allah beri pelajaran agar dia menjadi ikhlas. Ulama ini dalam tidurnya di mimpi terjadi huru-hara kiamat, lalu diberikan semua catatan amal ibadahnya. Dia buka, dia terima buku catatan amal ibadah dan dia baca di situ surat yang kemarin, yang semalam dibaca itu, yang tadi sebelum dia tidur itu, ini kurang 2 ayat. Lalu dia tanya Allah, ya Rob, ini mungkin kayak salah, ini bukan buku saya, karena saya tak pernah lewati longkap 2 ayat. Saya selalu semua ayat saya baca, tidak pernah saya longkap. Tapi ini kurang 2 ayat ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, oh iya memang kamu bacanya lengkap, tapi masalahnya yang 2 ayat itu kamu niatnya untuk yang biar orang yang siskamling itu dengar kalau kamu itu udah bangun, bukan kamu baca niatnya karena aku Allah Subhanahu wa taala, bukan. Kamu ngecengin bacaan itu supaya orang dengar kamu udah bangun dan gak perlu diketuk lagi rumah kamu. Maka gak perlu ada ditulis, gak ada masuk di dalam buku catatan amal ibadah kamu. Karena niatnya bukan karena Allah, melainkan niatnya agar yang siskamling tahu bahwa dia udah bangun. Selesai itu dia bangun, dia bertobat kepada Allah SWT dan lebih ikhlas lagi dari sebelum-sebelumnya. Maka ibadah yang diterima sama Allah yang ikhlas, mukhlisina lahuddin, yang ikhlas, yang tulus, yang diterima oleh Allah. Ketika seseorang menjalankan ibadah tidak ada keikhlasan, maka dia belum menjalankan ibadah apapun. Karena yang diterima oleh Allah hanya ikhlas dan tulus. Maka resikonya kebaikan yang dikerjakan dengan ikhlas dan tulus, banyak rintangan, banyak cobaan, banyak gunjingan, banyak fitnah, banyak iri, banyak dengki, banyak segala macam. Kenapa? Karena yang namanya syaitan, inna syaitannya jadi punya Adam majratna. Syaitan itu masuk ke dalam tubuh anak bagaikan darah, dia nggak bakal diam. Dia bakal terus nyari temannya supaya sebanyak-banyaknya untuk di neraka bersama dia. Maka bagi kalian yang jauh-jauh datang untuk ilmu, atau yang datang untuk main hadro, atau yang pasangin umbul-umbul, atau yang mencarikan tempat, atau yang mengangkat-angkat sound, tidak akan ada sia-sia. Apapun kebaikan yang kita lakukan, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan lelahnya kita, sesuai dengan kerjanya kita, semuanya akan dibalas. Maka hati pun dijaga. Karena hati orang mukmin, jangankan api neraka, jangankan api dunia, api neraka pun takut sama orang mukmin. Ketika orang mukmin
melewati jembatan Sirat, neraka yang di bawahnya akan berkata, "Jus ya mu'min fa inna nura taqribun nar." Cepatlah wahai mukmin karena cahayamu membakar api neraka. Takut sama orang mukmin. Kenapa? Karena hatinya bersih. Biqalbin illa biqalbin salim, hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, hati yang selamat, yaitu hati yang bersih dari sifat dengki, iri, hasud, namimah, ujub, riya, segala macam. Dia bersih dari itu semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka sebelum malaikat mau datang, bersihkan hatinya. Jangan mati lagi dalam keadaan dendam sama orang, dengki sama orang, habis fitnah orang, habis maki-maki orang, habis adu domba orang, terus mati. Wallah gak akan selamat. Kenapa? Karena mati hatinya dalam keadaan kotor. Sedangkan yang selamat adalah biqalbin salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita, orang tua kita juga, guru-guru kita, mudah-mudahan semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Dan dalam meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya Allah di jannah. Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah tempatkan di tempat yang paling mulia bersama para nabi wa mursalin. Amin amin ya rabbal alamin.